Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Radendra bersama Radio Institut. Kita terus konsisten mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Suatu bedah riset artikel yang akan kita bahas yang terbit di tahun 2025 mengenai suatu konsep model peluang Arcus Science Log Logistic Distribution. Oke, coba kita lihat riset artikel yang kita jadi rujukan pada saat ini. Kita coba lihat. Oke, dalam suatu riset artikel, kita jumpai suatu riset artikel yang terbit di European Journal of Mathematics and Statistics yang terbit di Maret tahun 2025. Oke, terbit di Maret 2025 dengan judul The Arcus Science Log Logistic Distribution and its Application. Dalam suatu riset artikel ini, seperti biasa kita temukan kembali suatu teknik untuk menghasilkan suatu fungsi densitas peluang yang baru yang kita sebut dengan teknik nama tekniknya Arcus Science G Family. Ada suatu teknik Arcus Science G Family. Arcus Science G Family ini, Arcus Science G Family itu akan menghasilkan suatu fungsi densitas peluang yang kalau kita lihat dari suatu riset artikel lain nih dari Arcus Science G Family. Dalam teknik Arcus Science G Family ini, kalau mau kita lihat sumber riset artikelnya dari suatu riset artikel lain, nah ini dia. Ada suatu riset artikel yang terbit tahun 2021, Arcus Science G Family Distribution, di mana cara membangun fungsi densitas peluangnya itu adalah menggunakan persamaan 4. Fungsi densitas peluang baru, di mana Gx kecil dibagi dengan Pi akar Gx besar 1 kurang Gx besar. Gx besar ini adalah disebut dengan baseline distribution. Oke, baseline distribution. Di mana Gx kecil fungsi densitasnya Gx kumulatif. Sedangkan fungsi kumulatif baru dapat dibangun dengan menggunakan 2/Pi Arcus Science akar Gx besar. Nah, teori ini, Arcus Science G Family ini, yang terbit di tahun 2021 ternyata dimanfaatkan oleh suatu peneliti yang menggunakan teknik tersebut untuk menghasilkan the Arcus Science Log Logistic Distribution. Di mana Gx kecilnya dan Gx besarnya itu merupakan fungsi densitas log logistik. Di mana fungsi densitas log logistik itu Gx-nya itu adalah 1/1 tambah X per alfa berpangkat minus beta. Jadi Gx besar itu kita akan coba masukkan ke dalam suatu riset artikel sehingga dapat menghasilkan persamaan 2 ini Gx besar, masukkan ke dalam fungsi densitas peluang baru yang kita sebut dengan Arcus Science Log Logistic. Karena Gx-nya ini merupakan Gx dari fungsi densitas log logistik. Sehingga kita dapatkan fungsi kumulatifnya adalah 2/Pi Arcus Science kali bla 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 seperti persamaan 3. Sedangkan khusus untuk fungsi densitas dari Arcus Science log logistik itu dihasilkan seperti persamaan berikut. Nah, ini persamaan ini beta kali akar X per A berpangkat beta dibagi Pi kali X bla 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 bla. Jadi ini adalah fungsi densitas baru yang disebut dengan Arcus Science Log Logistic dan ini kumulatifnya. Kumulatif Arcus Science Log Logistic. Nah, dalam riset artikel ini kita diminta untuk menggunakan dataset. Ada dataset yang kita ambil nanti dataset 2. Ada 2 dataset yang digunakan dalam riset artikel ini. Yang pertama dia menggunakan dataset nah ini cubic rank transmuted. Oke.
Yang kedua, dia menggunakan aircraft wind seat failure data. Nah, ini akan kita gunakan datanya nanti untuk riset artikel yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi seperti biasa, fungsi densitas peluang baru itu seperti dihasilkan. Anda lihat tadi ini fungsi densitas peluang baru dari Arcusin log logistik dan ini kumulatifnya. Oke, kumulatifnya. Nah, untuk menentukan dalam riset artikel ini GX kecilnya nggak ada. Kalau kita mau tahu GX kecilnya, kita dapat cari di Google searching untuk log logistik. Misal kita coba tes cari ya. Log logistik distribution. Nah, ini tidak terlalu rumit cari ya. Kalau kita mau lihat log logistik distribution. Kita buka Google kita dulu seperti biasa. Buka bantuan Google. Oke, kita coba lihat Google searching. Log logistik. Logistik. Distribution. Oke, log logistik. Distribution. Nah, ini. Log logistik distribution. Tengok di Wikipedia, ambil log logistik distribution. Kita lihat fungsi densitasnya nanti seperti apa. Karena di riset artikel tidak diberikan, maka kita coba lihat dari sumber rujukan lain. Nah, ini dia. Ini efek besar sama dengan riset artikel. Dan ini efek kecil atau GX kecilnya nanti. Jadi GX kecilnya kalau dalam riset artikel tidak ada, cari di mana-mana sumber. Salah satunya di Wikipedia. Jadi ini nanti menjadi GX kecil dan ini tetap menjadi GX besar. Oke, setelah tahu GX kecil, GX besar, kita masukkan ke dalam suatu teknik Arcusin G family seperti yang kita bahas dalam suatu riset artikel yang lain. Ini dia seperti nomor 4, fungsi densitasnya, masukkan GX kecil seperti pada Wikipedia tadi dan GX besar seperti pada riset artikel. Oke? Nah, setelah kita tahu teknik ini, kita akan gunakan data. Nah, kita gunakan data, ini data yang set kedua tadi. Oke? Kita run kan datanya, kita run. Kita coba runkan data X kita, X, data kita. Setelah data ada, nah kita baru tahu ini Arcusin G family seperti pada riset artikel. Untuk menghasilkan fungsi densitasnya tadi, ada GX kecil, ada GX besar. Nah, GX kecilnya kita sebut dengan baseline function. Log logistik menjadi baseline-nya. Di mana GX kecilnya pada Wikipedia tadi sudah kita ketahui, ini GX kecil, betanya persamaan 2, beta parameter 2, alfa parameter 1, dan ini GX besar. Oke, kalau parameter 1 alfa, parameter 2 beta. Masukkan GX kecil, GX besar ke dalam teknik Arcusin G family, akan menjadi Arcusin log logistic distribution. Oke. Dengan fungsi densitas peluang FALL. Nah, ini dia fungsi densitasnya. Oke? Dan ini kita run log logistiknya, log logistik. Fungsi coding log likelihood kita jalankan, lalu kita gunakan optim untuk menghasilkan parameter. Kita run saja. Coba kita lihat all. Kita melihat parameter. Nah, ini parameter kita, parameter alfa, ini beta. Oke, konvergen dan nilai minus log likelihoodnya 260. Setelah parameter dapat, kita langsung uji coba dengan density plot dan cumulative plot dengan membuat parameter 1 sebagai alfa, beta sebagai parameter 2, dan ini komponen-komponen untuk uji density plot dan cumulative plot. Ini adalah urutan parameter. Parameter 1 kita sebut alfa, parameter 2 kita sebut beta. Sehingga dalam fungsi densitas nanti kalau ada parameter 2 dia disebut beta, parameter 1 dia alfa. Ini densitasnya, ini kumulatif. Lalu uji. Nah, untuk melihat bagaimana fungsi densitasnya itu kita buka. Oke, panjang, silakan disimak baik-baik.
Uji density plot memasangkan histogram dengan fungsi densitas F kecil, FALL. Sedangkan uji kumulatif plot memasangkan kumulatif hampiran dengan kumulatif model. Ingat, kumulatif hampiran rumusnya adalah I dikurang 0,5 per N. I bilangan berurut 1 sampai banyaknya data, dan N adalah banyaknya data. Oke, kita runkan. Kita coba lihat hasilnya. Bagaimana density plot dan kumulatif plot. Oke, kita jalankan. Oke, itu yang warna hijau. Saya rasa hasilnya sangat baik sekali. Di mana fungsi densitas garis kurva ini, Anda lihat kurva di warna hijau dapat menangkap secara baik histogram, tapi walau bagaimanapun dari kumulatif plot yang berwarna hijau itu kurang sempurna menangkap kumulatif hampiran. Anda lihat nih, bagian yang ujung ini itu dia menjauh dari garis abu-abu. Artinya membuka celah peluang bagi kita untuk menghasilkan suatu kebaruan atau novelty dengan menggantikan distribusi logistik sebagai baseline, kita ganti dengan Power Rado Institute Distribution. Oke, saya rasa cukup kajian kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.